Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan sedikit bercerita atau menasehati anak-anak yang sedang beranjak dewasa, apalagi anak-anak yang lagi masih di bawah umur. Tolong hargai ibu kalian, ayah kalian selagi masih ada. Karena kalau itu nggak ada itu, ya Allah, luar biasa sakitnya, rindunya itu nggak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata gimana rasanya. Jadi mengingat kasusnya Loli ini, nggak mungkin lah Loli nonton video aku ini, cuman aku mengingatkan untuk anak-anak yang lain, jangan durhaka sama orang tua. Karena percaya nggak percaya, kalau kalian bisa membahagiakan orang tua, rezeki kalian itu akan lancar, hidup kalian pun akan berkah. Rezeki kalian yang kalian dapat itu akan berkah dunia dan akhirat. Apalagi kalau kalian meminta restu, meminta ridhonya. Nah, jadi untuk kalian yang masih di bawah umur atau yang menginjak dewasa, yang merasa hebat, yang bisa mencari uang sendiri, omongan orang tua nggak didengar. Kalau orang tua kalian masih keduanya masih hidup, itu mungkin kalian akan menyepelekan perkataan saya ini. Kalian akan menyepelekan perkataan mereka, nasihat mereka kalian anggap angin lalu, kalian anggap masuk kanan keluar kiri. Pasti kalian anggap seperti itu. Tapi ingat, kalau kalian sudah kehilangan salah satunya aja, kalau memang kalian punya hati, kalian punya rasa sayang, rasa cinta, biarpun sekecil biji, apa sih peribahasanya, ya sekecil debu lah, sekecil sebutir pasir, kalau ada kalian merasa cinta, merasa sayang di hati kalian, dan mereka dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, barulah kalian menyesal. Penyesalan kalian nggak ada gunanya. Itu semua udah terlambat. Jadi buat kalian yang masih punya orang tua utuh, ibu dan ayah, tolong hargai mereka. Mereka itu menasehatin kalian, menyuruh kalian itu pasti sesuatu hal yang baik. Tidak mungkin ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya, meskipun sekalipun orang tua itu bejat atau orang tua itu tidak baik. Kalian tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan orang tua. Untuk Loli pun tidak pernah merasakan, tapi suatu saat ya, kalau seumpamanya Loli perlu sesuatu atau merasakan kekurangan atau merasa tidak nyaman lagi berada di situasinya yang dia pilih, pasti Nikita Mirzani mau menerimanya dia. Pasti Nikita Mirzani mau menerima dia kembali. Kenapa? Gak ada orang tua yang membuang anak, gak ada. Tapi banyak anak yang membuang orang tua. Seorang ibu mampu mengasuh anak sampai 10 orang, tapi 10 orang anak tidak mampu mengasuh 1 orang ibu. Kalau belum kehilangan itu gak akan tahu rasanya gimana. Enak koar-koar bilang, aku gak mau dilahirkan oleh Nikita Mirzani, aku gak mau dilahirkan di rahimnya dia. Seandainya aku bisa memilih lahir di rahim orang lain, aku akan memilih. Dan jangan takut melawan orang tua. Hei, kamu lahir dari mana? Kamu besar seperti itu, uang dari siapa?
kamu itu masih kecil, masih bayi, siapa yang ngerawat? Nikita Mirzani juga dulunya orang susah, nggak seperti sekarang. Kalau anaknya yang 2 itu kan pasti ada baby sister. Kalau kamu dia sendiri yang ngerawat dari bayi loh Loli, geram sekali. Heran deh sama anak ini, gimana ya cara pikirnya, nggak paham. Susah kalau orang sudah terkenal tapi mereka nggak merasa puas. Seperti Loli ini, dia udah terkenal, Instagramnya dia banyak followersnya, TikToknya pun sama, endorse-nya banyak. Oh, merasa aku punya penghasilan sendiri, aku merasa bisa hidup sendiri tanpa orang tua. Tapi selama kamu belum punya pekerjaan, selama kamu belum mengenal media sosial, itu kan ibu kamu yang membiayai, menafkahi kamu sampai bisa sekolah, cerdas, pintar bahasa Inggris. Banyak orang di luar sana yang ingin seperti kamu Loli, tapi mereka nggak bisa sekolah tinggi. Karena apa? Karena faktor ekonomi, dan kamu ekonomi mampu tapi kamu sia-siakan itu. Sayang Nikita Mirzani mempertahankan anak seperti Loli sampai dia itu keluar dari rumah aman. Nikita Mirzani ini kan mau menyelamatkan anaknya dari pergaulan bebas yang udah jelas itu gembar-gembornya, anaknya udah tidak suci lagi. Nah, seorang ibu itu akan sakit banget hatinya, akan sangat-sangat sakit. Aku percaya, aku yakin sekali kalau Nikita Mirzani itu sangat sakit hatinya dengan kelakuan anaknya seperti itu. Cuman apa boleh buat, keinginan Loli untuk bebas di dunia yang dia pilih, yang jelas-jelas itu nggak benar, dan ibunya Nikita Mirzani itu mau menyelamatkan dia, tapi si Loli tutup mata. Dia seakan-akan buta hal itu. Dia taunya mau senang-senang di luar sana, padahal di luar sana itu banyak anak yang ingin seperti Loli. Heran deh, kok bisa gitu loh ngomong, jangan takut sama orang tua. Lah, yang lahirin kamu siapa? Setetes darah, 1 tetes air susu itu luar biasa loh untuk kamu Loli. Kok bisa-bisanya ngomong kayak gitu? Gak habis pikir deh. Itu pikiran dari mana gitu. Nah, apakah ada yang menyuruh atau memang timbul dari hati kamu sendiri? Kalau kamu timbul dari hatimu sendiri sih aku gak habis pikir. Mungkin dulu ada maling kundang, sekarang itu apa sih? Aduh, aku bingung loh sama Loli ini. Entah bagaimana pikirannya dia, kok bisa-bisanya bilang jangan takut sama orang tua. Emang gak pernah belajar agama? Katanya dulu di pesantren, tapi kok perkataannya seperti itu? Pesantren mana? Terus selama di pesantren kamu mengamalkan amalan-amalan yang ada di pesantren enggak? Bukan pesantrennya salah, tapi anaknya yang salah. Semua pesantren itu bagus, tapi anaknya ini yang salah besar. Udah disekolahkan baik-baik, disekolahkan yang paling bagus, paling mahal, tapi ujung-ujungnya
nggak ada rasa terima kasih atau sopan santunnya terhadap orang tua. Malah dia yang mengajarkan rakyat Indonesia ini jangan takut sama orang tua. Satu pertanyaan aku, bapaknya si Loli ini kan masih ada ya? Kok kasus seperti ini dia nggak pernah timbul, nggak pernah bersuara? Cuman Nikita Mirzani yang kayak gimana ya, kayak pengen anak ini tuh jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang lebih dalam, kayak narkoboy mungkin misalnya. Kalau pergaulan bebas ya sudah lah ya, gitu. Nikita Mirzani orang tua yang sangat hebat. Dia hebat sekali memperjuangkan anaknya. Kalau itu anak aku udah aku tendang, udahlah aku biarkan aja dia mau apa, aku stop semuanya. Instagramnya dia, YouTube-nya dia. Kalau perlu Nikita Mirzani ngomong di IG, ngomong di YouTube, jangan pernah ada yang endorse Loli, biar dia tahu rasanya cari uang, susah payahnya cari uang gimana. Kalau perlu sih seperti itu ya, daripada ini anak diperjuangin tapi makin kesini makin dia merasa dirinya benar, tidak menghargai sama sekali orang tua. Ya menurut aku sih seperti itu ya. Kecewa sih samain anak ini ya, meskipun aku tuh bukan siapa-siapanya dia dan dia pun bukan siapa-siapanya aku. Cuman aku ingin mengasih tahu untuk anak Indonesia, tolong jangan seperti Loli yang keterlaluan. Di atas maling kundang itu ada maling Loli. Heran deh sama anak ini, kesel deh. Kok bisa-bisanya melawan sama orang tua. Ngomong pula dia jangan takut sama orang tua. Aduh, nggak tahu mati kamu ya. Entahlah si Loli ini seperti apa sifatnya, aku juga nggak tahu. Nggak peduli sih sebenarnya, cuman aku mau menasehatin anak-anak yang ada di Indonesia ini, tolong jangan seperti itu. Karena sakit hatinya orang tua itu nggak akan aku pernah dengar ceramah, ridhonya Allah itu terletak di ridhonya orang tua. Kalau orang tuamu kamu sakitin, kira-kira dia ridho nggak atas dirimu? Nggak akan. Kamu akan susah. Dan ketika kamu susah, ujung-ujungnya kemana kamu perginya? Pasti ke ibumu. Nggak akan ada orang yang mau membantu kamu. Yakin deh, nggak akan ada. Nggak akan ada orang di dunia ini yang bantu kamu selain ibu kamu. Belum lagi musuh-musuhnya Nikita Mirzani yang mungkin ya, ini kan banyak yang berstatement kalau si Loli ini dibebaskan oleh musuh-musuhnya Nikita Mirzani. Ya karena Nikita Mirzani ini kan kita tahu sendiri ya, dia itu wanita hebat, bisa mengurus soal polisi gitu, nggak paham juga gimana itu caranya. Bingung sama kisahnya ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, anak-anak kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan mara bahaya dan disehatkan badannya, dijauhkan dari pergaulan bebas. Apalagi zamannya sekarang ini makin canggih ya teman-teman ya. Kita nonton YouTube, scroll ada iklan kartun yang gak senonoh. Nah itulah, padahal mereka tidak sengaja melihat tapi terlihat itu iklan. Nah jadi terbuka pikirannya mereka. Apalagi kalau anak-anak kan kasihan. Nah makin canggih teknologi, makin canggih juga pergaulan sekarang. Sampai nih ya,
Ada bahasa anak-anak sekarang, anak-anak remaja yang nggak aku ngerti apa mereka bilang itu, bahasa-bahasa mereka itu. Oke teman-teman, semoga kita semuanya sehat selalu. Dan sampai di sini dulu perbincangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.